Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita semua, karena ini membuktikan bahwa diri kita adalah sebenar-benarnya hamba yang secara naluriah, yang secara sukarela menghambakan diri kepada Allah. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yakni berupa nikmat sehat, kesehatan dan lain sebagainya, harus kita manfaatkan betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam rangka ubudiyah kita, dalam rangka menghambakan diri kita, maka kita harus bercermin, berperilaku seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah uswatun hasanah kita, suri teladan kita yang patut kita contoh perilakunya, yang dimana Rasulullah ini betul-betul orang yang mulia, betul-betul yang akhlaknya itu sesuai dengan koridor yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, marilah kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau itu menyampaikan agama Islam ini dengan riang gembira, dengan penuh semangat, dengan rasa kebahagiaan, dengan semangat menyelamatkan orang lain dari api neraka, dengan penuh rasa yang sangat menggebu-gebu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggapai kebahagiaan yang kekal, yakni di surganya Allah. Allahumma amin. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara Rasulullah itu menyampaikan agama Islam ini supaya diterima oleh masyarakat luas? Mungkin apabila kita amati dengan seksama bahwa di dalam Islam itu ada amal ibadah yang sangat menyenangkan dan amat sangat ringan, namun berpahala begitu luas, yakni hanya sekedar senyuman kita kepada saudara-saudara kita, kita dianggap sebagai beribadah, bersedekah kepada orang lain. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Tersenyum, menampilkan wajah yang gembira kepada saudara kita merupakan salah satu bentuk sedekah ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak dengan kita menampilkan wajah bahagia, maka orang yang ada di hadapan kita akan merasa nyaman, akan merasa lebih dekat. Ketika rasa nyaman dan rasa dekat itu telah hinggap pada orang di sekitar kita, maka kita akan mudah menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Terlebih perihal tentang dinul Islam, tentang agama Islam yang sejatinya akan memberikan rahmat seluruh umat manusia, yang sejatinya akan senantiasa terus-menerus mengajak kebaikan. Dengan kebaikan ini akan menimbulkan rasa kebahagiaan yang lain. Masya Allah, begitu indah bukan agama Islam itu? Maka tidak ada penyesalan bagi kita ketika kita mengatakan faqulu syhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini telah memegang teguh agama Islam ini. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, wujud kebahagiaan ini harus kita ejawantahkan terus-menerus, baik kita dalam beribadah kepada Allah, dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan aktivitas yang lainnya. Jangan sampai kita terlihat muram, bahkan seolah-olah kecewa dengan takdir yang menimpa kita. Tentu ini bukan
Pertanda yang baik dalam diri kita apabila kita menampilkan wajah yang tidak elok dipandang. Maka Rasulullah, orang yang memiliki beban dan tanggung jawab yang begitu besar saja, mampu menampilkan wajah yang ceria. Sedangkan kita yang tidak sebanding dengan tanggung jawabnya Rasulullah, kenapa harus menampilkan wajah yang muram? Marilah kita introspeksi dalam diri kita, jangan sampai kita melakukan sesuatu hal itu dengan penuh kekecewaan. Maka kita lakukan kebaikan dengan rasa kebahagiaan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal maraidi idkhalu sururi ilal muslim." Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah setelah melakukan kewajiban peribadatan, yakni idkhalus sururi alal muslim, yakni membahagiakan orang muslim yang lainnya. Rasulullah setelah mewasiatkan kepada kita, beribadah itu merupakan suatu hal yang penting, fardu yang wajib kita lakukan. Namun setelah kita melakukan ubudiyah kepada Allah, ketika kita berhubungan dengan manusia, maka kita disunahkan untuk senantiasa saling membahagiakan, untuk senantiasa menampilkan wajah kebahagiaan. Karena apa? Ketika kita menampilkan wajah kebahagiaan, wajah penuh senyum, maka seolah-olah kita telah ridho terhadap ketetapan Allah, walaupun itu ketetapan yang menyedihkan bagi kita. Ini merupakan pertanda baik bagi kita sesama muslim. Jangan sampai menampilkan wajah yang muram ketika bertemu, ketika bertamu, ketika menghadiri undangan, apalagi sesama muslim dengan wajah yang cemberut atau bahkan kusam. Maka marilah kita senantiasa memiliki wajah yang ceria, penuh senyum. Kita miringkan bibir kita 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, untuk memperlihatkan bahwa kita betul-betul ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lain tempat, yakni la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali engkau menyepelekan suatu kebaikan apapun, walau hanya sekedar menampilkan di hadapan saudaramu dengan wajah yang ceria. Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa memiliki wajah yang ceria. Bahkan Rasulullah memiliki sikap yang periang, sifat yang periang, sehingga menghadirkan kenyamanan bagi para sahabat-sahabatnya. Bagaimana Rasulullah juga sering bercanda di antara para sahabatnya. Suatu kisah dikabarkan di situ Ummu Aiman. Ketika itu Ummu Aiman meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berpergian jauh, maka saya mohon, saya meminta kepadamu ya Rasulullah untuk memberikan aku seekor unta yang besar supaya bisa menemaniku dalam perjalanan yang sangat panjang ini." Maka Rasulullah menjawabnya, "Wahai Ummu Aiman, mungkin saya akan memberimu sekedar anak onta yang akan menemanimu dalam safar ini." Lantas Ummu Aiman langsung menyanggahnya, "Bagaimana mungkin saya melakukan perjalanan yang jauh dan berat ini dengan anak onta ya Rasulullah, sedangkan bawaan saya itu amat sangat banyak dan membutuhkan onta yang besar untuk memikul beban bawaan saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah tanpa bergemam langsung mengambilkan onta terbaik dan yang paling besar di hadapan Ummu Aiman. Lantas Ummu Aiman bergumam lagi, "Ya Rasulullah, kata engkau akan memberiku anak onta, sedangkan yang engkau berikan ini adalah onta yang paling besar yang engkau miliki ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab dengan wajah ceria, "Wahai Ummu Aiman, bukankah onta yang besar ini juga termasuk anak onta?" Inilah bentuk candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan sahabiahnya. Alangkah indahnya akhlak beliau, alangkah mulianya akhlak beliau,
sehingga mampu menghadirkan rasa nyaman dan kebahagiaan di antara para sahabatnya. Masya Allah, summa masya Allah, alangkah indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak rugi ketika kita mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, dalam Quran surat Yusuf ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dalam anugerahnya Allah dan rahmatnya, dan dengan itu maka bergembiralah, karena itu lebih baik daripada sekedar apa yang kamu kumpulkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dari anugerahnya Allah, dari rahmatnya Allah. Disitulah letak kebahagiaan kita ketika kita menghadirkan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan anugerah itu turun dan rahmat Allah itu turun, sehingga urusan kita dipermudah, sehingga hati kita merasa nyaman, sehingga kehidupan kita berjalan begitu enjoy dan nikmatnya. Itu merupakan suatu hal yang membahagiakan dari diri kita. Namun ingatlah, kebahagiaan itu sejatinya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita berbahagia ketika kita beribadah kepada Allah. Marilah kita senantiasa menampilkan wajah yang bergembira, yang ceria ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Ketika kita mau melakukan sholat misalkan, hendaknya kita segera melakukan wudhu dengan rasa bergembira, dengan rasa yang penuh semangat, ingin menghadirkan, ingin bercumbu rayu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Alangkah indahnya dalam posisi itu kita mampu berkoneksi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah letak kebahagiaan kita sebagai seorang muslim, yang dimana setiap curhatan kita, setiap ulasan kehidupan kita di dalam sholat kita, fa insyaallah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita curhat, meluapkan seluruh kehidupan dan keluh kesah dalam setiap harinya kepada Zat yang Maha mendengar dan memberikan rahmatnya. Dengan demikian, kurang bahagia apa kita dengan rahmat Allah itu? Jangan sampai kita menjadi orang yang menutup seluruh nikmat Allah karena dasar ketidaksukaan. Maka dari itu, tetaplah berbahagia, tetaplah tersenyum dalam beribadah, dalam menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, di bulan Ramadan ini tentunya ini adalah bulan yang meriah, yang dimana kita diberi kesempatan untuk melakukan ibadah yang spesial. Maka dari itu, di momen yang indah dan momen yang istimewa ini, marilah kita melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah fardu, solat fardu, melakukan solat sunnah, melakukan solat tarawih, melakukan sahur dan berbuka dalam keadaan bergembira. Masya Allah, alangkah indahnya ketika kehidupan kita sehari-harinya diiringi dengan rasa gembira dan ridho terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada salahnya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun, wassalamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.